Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda Rena yang soleh dan soleha, pembelajaran matematika kita hari ini tentang pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa. Yang kedua, pembulatan pecahan campuran. Yang ketiga, pembulatan pecahan desimal. Dan yang keempat, pembulatan pecahan persen. Ibu akan menjelaskan pembulatan pecahan desimal dan pembulatan persen. Yang pertama, pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, perseratusan terdekat. Aturan pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Ibu berikan contoh. Bulatkan pecahan 3,74 ke yang pertama ke satuan terdekat. 3,74. Nah, perhatikan angka persepuluhannya. Nah, angka persepuluhannya masih ingat letaknya yang mana? Yaitu angka 7. Itu namanya persepuluhan. Nah, 7 lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Berarti 3,74 dibulatkan menjadi 4. Karena angka 7 itu angka persepuluhan dibulatkan ke atas menjadi 4. Selanjutnya persepuluhan terdekat. 3,74. Perhatikan angka perseratusannya. Nah, angka perseratusannya yang mana? Yaitu angka 4. Nah, karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi, 3,74 dibulatkan menjadi 3,7. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan 0,92 ke satuan terdekat. 0,92. Perhatikan angka persepuluhannya. Yang mana angka persepuluhannya? Yaitu angka 9. Nah, karena angka 9 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi dipindahkan ke angka satuan. Jadi 0,92 dibulatkan menjadi 1. Karena angka 9 lebih dari angka 5. Selanjutnya, persepuluhan terdekat. 0,92. Perhatikan angka perseratusannya. Yang mana angka perseratusannya? Yaitu angka 2. Nah, karena angka 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi, 0,92 dibulatkan menjadi 0,9. Contoh yang ketiga, bulatkan pecahan 2,35 ke satuan terdekat. 2,35. Perhatikan angka persepuluhannya. Yang mana angka persepuluhannya? Yaitu angka 3. Karena angka 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi, 2,35 dibulatkan menjadi 2. Karena persepuluhannya angka 3 kurang dari 5.
Selanjutnya persepuluhan terdekat. 2,35. Perhatikan angka perseratusannya, yaitu angka 5. Nah, karena angka 5 sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi dipindahkan ke angka persepuluhan. Berarti persepuluhan ditambahkan 1. Maka 2,35 dibulatkan menjadi 2,4. Contoh yang keempat, bulatkan pecahan 3,46 ke satuan terdekat. 3,46, perhatikan angka persepuluhannya. Yang mana angka persepuluhannya? Yaitu angka 4. Nah, karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi tidak ditambahkan ke angka satuan. Nah, maka 3,46 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya persepuluhan terdekat. 3,46. Perhatikan angka perseratusannya. Yang mana angka perseratusannya yaitu angka 6. Karena 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi ditambahkan 1 ke angka persepuluhan. Jadi 3,46 dibulatkan menjadi 3,5. Pembulatan pecahan persen. Pecahan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Jadi hasilnya puluhan seperti 10%, 20%, 50%, dan seterusnya. Aturan pembulatan pecahan persen, perhatikan angka satuannya. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Ibu berikan contohnya. Bulatkan bilangan persen berikut. Contoh yang pertama, 28%. Nah, aturannya kalian perhatikan angka satuannya. Angka satuannya angka berapa? Yaitu angka 8. Karena angka 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas puluhan ditambah 1 menjadi 10. Maka 28% itu menjadi 30. Jadi 28% dibulatkan menjadi 30%. Contoh yang kedua, yaitu 14%. Perhatikan angka satuannya. Angka satuannya yaitu angka 4. Karena angka 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 14% menjadi 10. Maka 14% dibulatkan menjadi 10% karena angka satuan kurang dari 5. Alhamdulillah, pembelajaran matematika kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian dapat memahaminya. Matematika itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.